ketika saya di situ, di belakang saya itu kayak ada lagi Alia, semacam kayak apa sih, kayak pohon ranting, tapi dibilang ranting juga bukan ranting, besar banget. Saya diri di situ. Ini yang saya rasa ya, yang saya rasa ya terserah mau mengatakan halu atau bagaimana. Yang saya rasa ini nembus ke belakang. Yang di belakang itu, kalau kita bisa nembus ke belakang itu ke selatan. Karena mungkin membaca hati saya kan, diceritain lah bahwa ini penghubung ke selatan, kayak dimensi. Ya, tempat kumpulnya para leluhur. Salak seperti itu, jadi beliau dikasih itu ya mungkin ada tujuannya, karena kan yang bersihin, yang nyapuin ya itu kan luar biasa ya. Nah itu dikasih itu, makanya saya tahu yang kuncung putih. Saya bilang pakai ini ya kayak Jawa Barat, tapi ada gituan gitu loh, ciri khas yang kuncung putih kayak gitu. Bener warnanya emang putih. Di sini. Nggak, di sini. Nah, jadi kan ke Jawa Barat kan gini kan, bentuknya begini kan, di depannya gini set gitu loh, kayak gitu, putih gitu loh, kayak semar, itunya semar. Ya, itunya semar. Nah, itu yang kuncung putih itu. Nah terus udah setelah saya ke situ, yang teteh rasain apa? Ini tempat yang kuncung putih, saya bilang itu. Saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi yang saya rasakan seperti itu. Nah sekarang Abah kan emang udah sering, ya istilahnya udah familiar sama daerah sini. Ini yang saya rasain bener apa enggak? Bener lah, bener cerita. Makanya tempat di situ, tempat menjadi tujuannya para petapa. Jadi bukan pendaki gunung, petapa. Iya. Jalurnya petapa. Di batu itu ya, batu kursi itu ya. Tapi Alia harus ke situ. Untuk silaturahmi saya bilangnya ya. Untuk berdoa di situ. Ya memang berdoa di mana aja Alia, tapi di situ nanti Alia akan merasakan lebih rasa yang berbeda. Karena apa? Rasa bersyukur kita akan makin tinggi. Jadi ketika kamu pulang itu titipan rasanya tuh ada. Nah pas saya pulang itu ada bisikan juga, disuruh pulang. Oh disuruh pulang, udah waktunya pulang? Iya. Ada yang mau datang lagi soalnya angin. Dan ini anginnya lebih bahaya. Emang bahayanya kalau di Gunung Salak itu tadi seperti Bunda bilang ya, angin, halimun, black hole. Oh iya, black hole. Itu bener ada Alia. Kayak halimun, black hole itu yang memang penghalang Gunung Salak itu tuh mereka ada untuk semua pendaki apa khusus untuk yang datang untuk mencari? Untuk semua. Jangan sampai ketemu. Kalau ketemu jarak begini aja kamu nggak bisa nemuin. Black hole itu tuh energi yang namanya udah black ya. Pada saat ini saya beda tetap di Gunung Salak tapi jalan yang berbeda. Saya dari Arkedomas waktu itu. Saya lagi tawasulan. Kita lagi ngirim doa, angin datang tiba-tiba kan. Tanda-tandanya dia datang tuh angin. Terus halimun tuh turun. Itu jadi black hole itu bahasanya saya sampai susah ngebahasain itu ya. Jadi dia tuh kayak energi. Ini kan gelap ya, malam gelap ya, tapi pekat. Jauh kita mata memandang tuh nggak nembus apa sih gitu loh. Kayak kamu dalam gua, lampu dimatiin. Nah itu black hole. Jadi benar-benar plus gitu ya. Tapi dengan halimun yang kabut
Nah itu yang paling ciri khas di Gunung Salak tuh yang seperti itu. Itu yang bahaya. Even kita duduk sebelahan, kalau kamu udah masuk itu, makanya kadang-kadang dipanggilin tuh nggak ngeliat, saling ngeliat, itu dia black hole itu. Pesawat. Iya. Kalau udah masuk di situ ya kamu kayak berhenti dalam suatu frekuensi. Udah. Mau kemana? Mau 7 hari 7 malam juga. Ya, mau 1000 tahun juga kamu kan di situ. Karena gelap, tapi gelap mata memandang tuh nggak ada tembusannya, nggak ada. Itu black hole. Nah, ketika saya di situ datang dia lihat, ada itu. Alhamdulillahnya, mungkin karena kita lagi berdoa, itu nuansa itu kalah, kalah dengan energi positif itu. Karena kalau misalnya kita nggak ngeluarin energi positif kita, udah kita masuk. Itu yang sering hilang. Itu sering hilang di Gunung Salak seperti itu. Nah, waktu kejadian balik lagi ke Punden Berundak 2 itu kan turun tuh malam. Itu kita semua jatuh 20 kali ada kali-kali. Kenapa? Karena nggak bisa lihat jalan? Apa? Ketutup? Pertama kan hujan, terus jalanan ini ditapakin itu tuh, jalanannya tuh udah kayak perosotan. Trek nggak sih Bunda? Trek, cuman karena hujan ya, jadi licinnya tuh nggak karuan. RT situ aja sering bolak-balik jatuh, gelinding. Jadi satupun manusia yang selama di perjalanan itu nggak ada yang nggak jatuh semua. Karena memang licin ya, bisa hujan. Memang licin. Nah, udahlah sepanjang jalan itu udah kayak kita lagi di kebun binatang, taman safari, tapi yang kita lihat bukan binatang. Oke. Paham aku. Ya, itu kalau yang dilihat taman safari kan enak ya binatang-binatang. Kalau pas kita lagi jalan ke situ, kanan kiri tuh ada pala lah di bawah. Saya kalau inget itu apa ya, serem, kayaknya udah kalah gitu loh. Udah kayak apa sih, geli ya Pak. Tapi selama lagi Bunda perjalanan gitu, ada nggak sih sosokan-sosokan yang coba untuk berkomunikasi, berbicara, yang sekedar tuh kayak kepala aja, itu kan korban manusia ya? Iya. Ya, udah ngerti kan maksud aku Bunda? Nah, ya itu kan mereka berarti yang masih nyangkut nih. Iya. Ya, ada nggak sih yang pada berkomunikasi Ada. yang gimana gitu? Intinya sih mereka minta disempurnain. Ya. Intinya mereka minta ya didoain. Ya. Karena ya mereka juga sebenarnya terikat dalam nuansa seperti itu, nggak enak gitu. Jadi mereka berharap ada orang yang peka, kamu bantuin doain saya, karena keluarga saya kan juga nggak akan bisa ngeliat saya seperti ini. Jadi ketika saya jalan, kaki kepala gelinding, aduh. Sebenarnya itu yang orang-orang saya jalan tuh nggak, antara kayak kesandung gitu. Tapi saya nggak mau bilang. Ya masa saya bilang ada pala, ya kan nggak lucu nambah situasi. Iya, tapi mereka yang itu malah jadi makin parno. Makin parno kan gitu kan. Saya diemin, aduh. Saya bilang gitu. Awalnya saya pikir ini benar nggak sih gitu kan. Awalnya saya harus make sure bener-bener. Tapi kalau udah lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ini mah bener. Jadi kayak ding. Balik lagi. Terus kadang-kadang ya di pinggiran gitu. Ini kan trek kita nih, kayak di pinggiran situ. Jadi kita kayak ngelangkah-ngelangkah dia. Nah disitulah akhirnya yaudah sepanjang itu saya di sisi lain saya juga harus menseimbangkan fisik saya supaya nggak jatuh. Di sisi lain juga secara spiritual kita harus mainkan. Jadi sambil di situ sebenarnya bukan sekedar zikir, ngedoain mereka. Capeknya itu sebenarnya jujur. Karena kan treknya panjang. Ngasih energi positif ke mereka lebih celahnya itu sebenarnya. Iya sih. Cuman saya ngerasa nih yang di atas nih ngedampingin. Iya, emang ngedampingin. Terus dampingin, nganterin kita sampai bawah, karena kan ya tadi itu dia, kita silaturahmi. Cucu lah intinya, kayak eyangnya seperti itu. Nah cuma memang
ada jalanannya, proses yang harus kamu tempuh, ada tugas kamu gitu. Nah terus udah nih pas jalan kayak gitu, yang diketawain Kunti biasa ya. Kalau tempat-tempat kayak gitu emang dia so eksis. Emberan. Bosan tempat kayak gitu. Di jalan aja suka yang iya, apa sih dia tuh ya, nggak lucu loh. Padahal yang nggak lucu dia ketawa aja bawaannya. Nah kalau ketawain gitu udah di tengah hutan, kita biasa ya. Itu malah nih kali ya, ada sosok itu gedenya. Saya pikir itu tadi tuh cuman bentukan pohon gede gitu loh. Oh ini pohon gede nih, saya bilang gitu kan ya. Tapi kok ada cahaya, ada kayak merah gitu loh. Itu gede banget Alia. Itu nggak enak aja ngelihatnya gitu loh, karena beda sama makhluk-makhluk yang kita lihat di kayak begini-gini tuh beda dia. Jadi kayak makhluk asli gunung gimana sih? Kamu udah pernah dulu ingat nggak sih film Swamp Thing? Yang kayak manusia rawa itu tingginya tuh 10 kali tinggi banget, tinggi banget. Saya bilang sih itu bukan setan atau itu udah jin gunung. Iya, emang itu tempatnya di situ. Iya. Aduh, itu udah kayak dia gini tuh udah kayak mau ke arah kita kan, cuma kan ya nggak tahu kan dia langsung stop, nggak tahu ada apa, mungkin yang masih temenin. Masih jaga, dia langsung stop, cuma ngeteri jauh doang gitu aja dia. Terus saya ngelihat udah sejalan, saya berharap tuh saat itu tim saya nggak ada yang connect lah, karena ganggu. Pasti kalau dia connect, dia ketakutan, udah itu buyar semua. Itu pasti kitanya lebih capek kan, nenangin yang lain-lainnya. Udah itu sosok seperti itu, pertama kepala, kedua makhluk yang jin gunung saya bilangnya. Nah jalan lagi saya ngeliat Maung. Nah kalau Maung mah udah CS ya, CS itu. Kalau Maung udah best friend gitu kan, udah, karena saya lebih senang ketemu kayak gitu daripada hal-hal yang penampakan yang nggak enak gitu. Karena kalau Maung seperti itu, insya Allah kalau kita hatinya kita menyampaikan ke dia enak secara batin, insya Allah saya percaya. Udah ke jalan gitu. Nah pas saya jalan lagi, ini nih yang saya nggak suka. Kan otomatis kan kita membackup semua yang ada di situ. Iya. Mungkin Alia kan juga kalau jalan ke situ pasti Alia backup dong. Iya. Tim ya. Pasti kan. Istilahnya kalau ibaratnya kita malah tidak mementingkan diri kita sendiri, tidak memperdulikan tempatnya. Ya kita lebih ngejagain yang lain-lain. Yang kita bawa. Kita kayak ngerasa gembala gitu aja kan. Nah ini nih tim kan jalan, itu makhluk-makhluk kayak gitu tuh pengen masuk, kan capek, jadi kayak mau masuk ke sini kayak lu jangan ngapain, nggak jadi. Terus ini jadi dia tuh kayak mau interaksi masuk, yang kayak begitu gitu. Cuman akhirnya alhamdulillahnya nggak jadi. Cuman ya tuh akhirnya kita pada jatuh itu aja, karena jalanannya licin banget. Itu yang gunung. Berarti mereka pas lagi jalan pulang gencetan di bawah yang itu ya, yang mereka pengen masuk, yang bikin capek malah ya Bunda ya. Itu jadi pengen masuk ke sini nggak bisa, masuk ke sini nggak bisa. Jadi itu kesayangnya nggak bisa, karena ya mungkin masih ada eyang dalam situ, masih terus gitu. Cuman dia kayak mau ngetes gitu. Cuman yang makhluk yang paling saya lupain tuh ketemu di gunung, saya ngeliat sosok yang tadi saya bilang kayak Swamp Thing yang tinggi gede besar. Saya nggak tahu jenis makhluk apa ya Alia ya. Saya tahu dia makhluk karena ada cahaya mata merahnya. Karena ada mata itu. Kalau nggak mungkin kita nggak fokus. Bunda pikirnya itu pohon aja ya, karena gelap jadi bentukannya hitam. That's it ya. Iya, cuman kalau pohon gini sih, saya bilang, tapi kok pohon kayak beda lah, gerakan pohon itu kan seangin-anginnya tuh kan beda, nggak kayak begitu gitu, gerakannya benar-benar selaras gitu kan. Wah, itu mah kalau boleh sebenarnya dengkul lemes loh. Kayak saya berharap dia nggak ganggu yang lain aja, karena kalau ganggu yang lain, aduh itu capek banget pasti kita. Iya. So, kalau menurut kamu makhluk apa itu? Kalau nama-nama makhluk aku kurang itu ya Bunda ya, kurang hafal ya gitu. Tapi jin gitu kan ya? Iya. Terus emang dia yang punya tempat itu, berarti
penguasa wilayah situ untuk bagian yang seperti itu nih, ya itu dia. Gede banget kali ya. Sekali celep, udah kelar. Aduh, iya. Jangan, itu dia yang saya takutin ketika dia seperti kamu bilang itu. Iya. Sekali celep, udah berapa tuh serombongan ya, serombongan itu. Udah. Bener. Ibaratnya kita takut ngeliat bunti, ya nggak seberapa mah itu. Iya. Nah itu yang di situ. Terus akhirnya, terus kita jalan. Sama satu hal yang kita takutin ada ular hidup tapi ya. Iya, aku juga takut itu Bunda mah. Sebenarnya jalan-jalan ke hutan-hutan itu bukan ular hidup yang kita takut, bukan ular jadi-jadian. Iya. Kalau ular jadi-jadian nggak akan bisa, nggak akan. Jadi sebenarnya lebih bahaya tuh yang menyentuh-nyentuh ke badan kita, yang nyakitin itu yang bahaya seperti itu. Jalan terus kita terus jalan aja. Nah, kan kita kan pas mau turun ada dua pilihan, mau lewat jembatan atau mau lewat sungai. PR kita yang kedua. Kita diem kan. Trek naik sama trek turun tuh beda ya Bunda? Beda dong. Beda ya? Beda. Kalau lewat jembatan semua ada resikonya. Kalau tiba-tiba jembatan itu ambruk. Karena jembatannya sekedar jembatan. Bukan jembatan yang pakai beton begitu, ya kan? Kita banyak orang. Saya lewat, yang belakang kan belum tentu ketampung. Nah terus kita lewat mana nih? Akhirnya mutusin lewat sungai. Tapi PR mikir, kalau tiba-tiba ada air bah, itu pikiran manusia itu tetap ada gitu kan. Terus kalau tiba-tiba ada air bah, tunggu, yaudah akhirnya dua orang turun, saya sama satu lagi tuh yang tadi yang peka turun, ngerasain lah. Adalah pasti kalau air bah mau datang itu pasti ada gerakan. Caranya gini, taruh aja benda atau apa, set, kalau dia gelombangnya kita taruh di air itu tiba-tiba jalannya cepet, nah itu udah hati-hati tuh. Oh, itu mau akan datangnya air bah. Air bah itu kan, kayak gitu dulu. Padahal tuh gelap tuh, akhirnya kita pakai handphone, pakai lampu kayak handphone gitu, gitu flash, kan, ya gitu kan. Oh aman, saya bilang gitu. Tenang gitu kan. Tapi tetap harus cepet melangkahnya, karena gunung tetaplah misteri. Yes. Saya suka sama gunung tuh, di keagungannya, di kemisteriannya, tapi dia menyimpan filosofinya, tangguhannya. Itu yang kita petik dari filosofi gunung. Ya, kita lewatin situ. Yang satu nyangkut di sungai. Iya. Saya nggak ngerti. Awalnya mungkin celaka, kayak kakinya kayak dipegangin, ada Tuhan. Itu kesal. Kan otomatis kita harus balik lagi. Ya kan? Jauh apa lebar nggak sih sungainya Bunda? Ini saya sampai yang itu tuh, sampai kamera situ kan lumayan. Buat di hutan kan lumayan. Iya lumayan. Karena jembatannya emang panjang gitu kan, lumayan. Makanya saya bilang, kita lewat jembatan atau lewat bawah, saya bilang gitu, karena semua punya resiko. Kata yang tim saya, minimal kalau di bawah kita bisa loncat-loncatan Bunda, kita nggak jatuh. Iya benar. Tapi kalau jembatan kita jatuh Bunda, udah jatuh kita ke bawah, dia bilang gitu kan. Pilihannya bener sih sungai, karena rame. Satu nyampe ke seberang, nyampe yang belakang berat kakinya lihat. Giniin dia, diginiin. Mana lagi? Pikiran saya berusaha tidak mau berpikir apapun itu kan. Karena saya nggak mau nengok, jujur pada saat itu saya nggak mau nengok. Pertama, fisik saya udah capek ya. Kedua, ya ketika saya ngeliat yang nggak saya suka itu. Iya. Itu kan double lah, complicated banget akhirnya. Bun, itu terus, ya udah tolongin. Saya nggak mau, saya nggak mau sama sekali, karena saya tahu itu kan ya. Saya cuma berpikir kaki dia nyangkut di batu. Pikiran saya gitu doang. Terus dia begini-gini kan, nggak bisa Bun. Waduh, udah lemes tuh saya di situ. Mau nggak mau saya nengok dong. Set. Apa yang Bunda lihat? Jelek banget. Si juru kuncinya kemana Bunda? Ya ada, tapi kan beda Alia. Pikiran aku tuh ya, kalau ini sepikiran orang awan yang nggak pernah naik gunung ya. Pikiran aku tuh kalau juru kunci tuh
kalau kita kenapa-napa dia yang bantu gitu ya? Enggak ya? Lamanya saya nggak mau itu. Oke. Ya, jangan kasihan beliau ya. Iya. Mungkin beliau juga ada keterbatasan. Saya berpikirannya kayak gitu aja. Terus, aduh, gede banget. Dibalik aja dia. Saya bilang otomatis kan saya harus balik lagi. Ya. Nggak mungkin. Ya, harus tolongin lah. Iya, itu dia. Itu kan bete-nya minta ampun. Ini saya nggak suka. Barulah saya turun. Saya udah pasrahin aja kalau saya bilang, ya Allah, bila mana memang takdirnya harus dalam keadaan seperti itu, saya bilang itu, tolong ikhlaskan semuanya. Sampai saya udah di titik itu. Karena saya tahu nih semua pada capek. Tapi bila mana dia tidak atas kehendak-Mu ya Allah, tolong selamatkan, angkatlah ya Allah, ringankanlah kakinya untuk melangkah. Tubuhnya itu milik-Mu ya Allah, bukan milik makhluk itu. Tubuhnya milik-Mu ya Allah, bukan milik makhluk itu. Engkau maha pemilik itu dong. Bisa deh. Bisa. Jalan dia. Selamat. Saya bilang konsepnya saya udah nggak mikirin ilmu apa, udah nggak bisa. Iya. Pada di titik terendahnya kita udah harus, ya Allah, badannya itu milik-Mu, tubuhnya milik-Mu. Makhluk apapun tidak akan berhak bila tidak atas kehendak-Mu ya Allah. Bila itu tidak dengan ridho-Mu, tarik. Iya. Ya Allah, ternyata kata Allah itu punya saya, kata Allah. Iya. Enak aja nih, ciptaan saya ini milik saya, ini hak saya. Kamu siapa, kata Allah. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Maaf ya, maksudnya bukan saya mau bahasa Allah seperti itu, enggak. Ini kita versi manusianya. Manusianya. Tapi ya dengan keyakinan kayak gitu, alhamdulillah. Ternyata Allah pun nggak meridoi. Ya kan, kalau memang dasarnya pada takdirnya dia akan di situ ya. Kita walau-walam udah, karena kalau udah di gunung, bukan kita egois, lo selamat atau gue nggak selamat, enggak. Kita kuncinya udah harus Tuhan, udah itu doang. Karena nggak ada yang bisa nolongin. Lu bisa nolongin yang atau ini, yang belakang ini kan juga harus dipegang, ditolongin. Iya. Nggak bisa kita mengandalkan kehebatan kita udah 1000 kali senior mendaki, nggak bisa kita pakai keakuan kita bahwa kita seorang senior, nggak bisa juga gitu loh. Pada titiknya kita harus, Tuhan, kita harus gitu loh. Udah berserah diri aja ya. Iya. Emang kuncinya berserah diri sih Ria. Akhirnya udah sampailah kita penduduk. Nah kan, emang hari itu tuh kayaknya aku tuh bukan nggak prepare ya, gimana bahasa? Nggak bawa baju ganti. Karena pikiran aku tuh nggak sejauh itu, Iya. Iya, ke Buddha kan datang jam berapa, baru naik aja jam berapa akhirnya kan, karena nunggu ya. Iya. Mungkin caranya harus kayak gitu. Kita nggak pulang pakai apa, guys? Apa? Mau kena. Saya ganti. Ini udah tanah semua kan. Aduh, gimana? Akhirnya, oh iya, ada mau kena. Anak saya kan ikut ya. Kita pulang yang perempuan pakai mau kena. Suami gue pakai sarung. Alhamdulillah masih ada bisa buat gantian ya, walaupun cuma seperti gitu. Iya. Terus akhirnya ada lucunya juga sih pas pulang ya, karena perut kita lapar ya, mau nggak mau ke restoran dia pakai mau kena lagi. udah nggak mikirin malu lagi. Iya. Jadi itulah misteri Gunung Salak. Kalau kenapa ada kapal Sukhoi datang ya wajar, karena ketika black hole itu turun, segelap-gelapnya malam yang kita lihat begini ya, itu nggak ada apa-apanya. Itu bener-bener gelap, pekat, dan kedap suara, teng. Oke. Kalau kedapnya mungkin kayak zlep, udah bener-bener kayak ditutup gitu kali Bunda. Kayak kita nih, gue mati nih gue nih, gitu. Kayak nggak ada harapan. Dibuat nggak ada harapan. Jadi dia tuh udah nyerangnya tuh bukan ke rasa mata kita doang, tapi ke rasa psikologi takut kita manusia tuh cerang. Nggak ada harapan nih, nggak ada harapan. Mati gue, mati. Itu. Dicampur aja loh. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi saya akhirnya jadi ingat kejadian yang Sukhoi, wajar. Iya. Banyak yang hilang. Iya. Ya maka tadi kan aku bilang
Nah pas Bunda jalan ke situ banyak nggak berinteraksi dengannya? Itu kayak kepala itu ada namanya loh gitu. Kepala itu siapa loh gitu. Ada nggak sih dia? Banyaknya laki. Ya, ada nggak sih dia yang tolongin aku dong? Gitu. Ada. Minta disempurnain, minta didoain. Karena dia juga nggak nyaman dengan keadaan kayak gini. Tapi, nih aku mau tanya dulu Bunda. Yang begitu-gitu tuh ya misalnya yang pada nggak sempurna gitu, apalagi dia di sebuah gunung ya, yang konon banyak ceritanya kalau di gunung tuh udah yang di situ ya tetap di situ, nggak bisa keluar. Itu gimana Bunda? Kalau menurut aku sih enggak kan ya? Enggak. Oke. Tuhan baik kok. Kalau menurut aku sebenarnya bukan tidak bisa keluar, rasa keikatnya dia. Oke. Jadi bukan Allah akan selalu bisa membuat kita untuk ke atas, menempuh perjalanan kita selanjutnya. Cuma kamu harus introspeksi bahwa rasa kamu yang mengikat kamu yang nggak bisa kemana-mana. Oke. Jadi makanya kenapa kita harus meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dan kenapa kita harus melepaskan semua rasa. Jadi bukan yang ditinggalin aja yang harus ikhlas, justru yang pulang ini yang harus lebih udah gitu. Karena saya pernah mati suri ya. Bunda, apa tuh rasanya? Ini di luar gunung iya. di luar. Tapi ya terserah ya. Ini yang saya rasa mungkin setiap orang beda-beda ya. Jadi waktu itu kejadian itu tahun 2016. Oke. Nggak belum lama kok. Kejadiannya di Batu Karas Pangandaran. Di situ. Saya tuh dikerjain. Terus itu gitu. Ya mungkin memang saya harus ngelewatin fase itu, harus berbagi. Saya selalu ketika saya nih, untungnya ya ketika saya belum kejadian kayak gitu, doa pentingnya husnul khotimah tuh penting banget. Jadi saya setiap sholat permintaan tuh udah nggak ada, cuman ya Tuhan meninggalkan saya dalam keadaan husnul khotimah dan meninggalkan saya dalam keadaan saya mengikhlaskan. Itu karena saya diajarin sama guru saya seperti itu. Iya. Jadi jangan terikat lagi apapun kamu di dunia ini. Jangan. Karena emang kamu nggak kepengen deket sama Allah. Karena kalau ya ngapain gitu loh, kan udah ada prosedurnya masing-masing. Itu setiap saya sholat. Nah, suatu ketika napas saya tuh udah ketika itu ya diem, nggak napas lagi. Jadi napasnya gini lagi begitu. Nah, ketika saya ngigo, sempat saya nggak sadar tapi saya ngigo. Ini demi Allah ya. Ketika saya ngigo, saya cuma minta satu tong apa? Ya Rasulullah, aku mau minta syafaatmu. Itu saya merasakan Rasulullah ada. Ya mungkin masih banyak orang emang pernah ketemu Rasulullah atau begini. Saya merasakan syafaat Rasulullah. Itu saya ngerasain. Ketika saya ngigonya saya tuh kayak gitu. Ya Rasulullah, turunlah engkau, butuh syafaatmu. Itu demi Allah. Nggak ada yang saya ingat, cuman Rasulullah yang saya ingat. Nah, ketika itu, ini saya masih ingat, saya bisa cerita nih demi Allah nih ya. Saya ngeliat cahaya. Cahayanya itu, kan kalau ini silo ya Ali ya? Iya. Tapi nggak silo. Cahaya tapi nggak silo, tapi nenangin. Deket gitu kan. Dan saya pun merasa, gua pulang. Oke. Saya lepasin tuh rasa saya. Ini satu hal lagi. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Jadi ketika kita di ujung sakaratul maut, yang menunggu kita adalah kebaikan dan keburukan. Keburukannya adalah apa? Bahwa kita jangankan bumi menerima, bumi pun menolak. Nah itu yang nampung adalah jin-jin kafir. Oke. Gitu. Jadi yang nampung jin-jin kafir, makanya ada kenapa harus meninggal dalam husnul khotimah? Karena yang nampung mereka. Ya makhluk-makhluk kayak begitu kali ya. Mau kita jadi pembantunya dia. Nah, akhirnya itulah diselamatkan saya. Guru saya turun langsung. Guru saya tahu keadaan itu, langsung dia pakai jubahnya, langsung disuruh sholat semua saat itu. Sholat semua. Bayangin,
Jadi kebaikan dan keburukan ini datang berbarengan. Kebaikan dan keburukan datang. Kalau kita misalnya meninggal dalam keadaan maaf ya, mabok atau bagaimana, yang menjemput yang ini. Nah itu di kamar saya gempa tapi di ruang tamu enggak. Dia mau ngejemput tapi nggak bisa kan, karena tiba-tiba saya ngigo, ya Rasulullah, turunlah membutuhkan syafaatmu. Itu jadi ya ceritanya Bunda Feni ya. Ya gitu ya, terserah ya mau percaya apa enggak, tapi memang yang saya rasa demi Allah seperti itu. Jadi kenapa kita harus penting banget doa, minta husnul khotimah dan ikhlaskan saya dalam keadaan ketika saya pergi pulang. Kenapa pentingnya syafaat Rasulullah itu? Oke, paham. Ya itu yang sekedar cerita. Boleh diambil baiknya silakan. Ya bila tidak suka ya ditelan aja. Iya. Aja. Ambil sisi positifnya dari cerita-cerita Bunda Feni. Kalau aku lihat sih di sini banyak banget sisi positif yang bisa diambil ya buat teman-teman semua. Hidup tuh seperti apa. Terus tadi Bunda Feni juga sempat kasih tahu setelah hidup nanti gimana gitu kan. Apa yang menjemput tadi kan Bunda Feni bilang gitu. Ikhlas lah itu kuncinya. Jangan lupa berdoa. Iya. Husnul khotimah itu aja yang kita minta, dan semoga kita ketika meninggal hati kita diikhlaskan, bukan yang ditinggalin ya. Justru kita yang pulang, kita harus ikhlas, kita harus dah pasrah aja ya, berserah diri sama di atas. Iya, biar kita juga yang ditinggalin enak, kita juga yang itu yang pergi enak. Iya, yang pergi enak. Itu yang saya rasain. Oke, terima kasih loh Bunda buat waktunya. Aku makasih banget gitu. Oke, buat teman-teman semua. Jangan lupa ya mampir ke channelnya Bunda. Tonton tuh banyak banget cerita-cerita Bunda tentang petilasan, explore-nya Bunda kemana aja. Kalau dipantengin tuh channelnya Bunda. Oke, teman-teman Spiritual Journey, jangan lupa support kita terus dengan subscribe, like, comment, and share. Oke, salam rahayu. Aku Alia undur diri, mohon pamit. Terima kasih Bunda Feni.